Papua. Hidup rakyat Papua. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Empat apel. Empat apel. Empat apel. Hidup mahasiswa. Papua. Papua. Ya. Solidaritas mahasiswa Papua. Pernyataan sikap. Kekerasan militerisme tidak pernah berhenti sejak lama yang dilakukan saat pengambilan tindakan paksa pada 19 Desember 3 dekade yang dimaksud adalah Trikora, Trikomando Rakyat pada 1961 sampai dengan terjadinya perjanjian New York Agreement pada tahun 1962 di meja bundar PBB tanpa melibatkan orang Papua sebagai subjek hukum. Pada masa itu kekerasan militer semakin tinggi dan pembunuhan di mana-mana sampai dengan terjadinya aneksasi bangsa Papua dalam Bingkai NKRI pada 1 Mei 1963. Dari sinilah nyawa orang Papua yang dibunuh dengan sadis kemudian kembali lagi terjadi persetujuan pendapat rakyat yang dimaksud PPRA pada tahun 1969. Dalam perjanjian ini juga terjadi manipulasi data orang Papua, kemudian dilanjutkan atas tekanan negara dan tindakan secara resmi. Secara resmi, orang Papua tidak dilibatkan dalam perjanjian tersebut hanya karena tekanan militer berlarut hingga biak berdarah, Wamena berdarah, Mapenduma berdarah, Wamena berdarah, Wasior berdarah, Paniai berdarah, dan terjadi sebagainya. Kini negara tidak pernah selesaikan persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Negara terus fasilitasi militer sebagai upaya penyelesaian, tapi ini adalah hal yang tidak wajar. Kemudian kekerasan serta pelanggaran HAM mulai meningkat di Papua. Berlanjut lagi pada tanggal 27 Agustus 2025, Lembaga Bantuan Hukum Pos Sorong bersama beberapa rekan advokat dan dari Perhimpunan Bantuan Hukum, Keadilan dan Perdamaian PBHP menampingi seorang aktivis front mahasiswa dan pemuda Papua FNPP atas nama Yance Mangkapo yang tiba-tiba ditangkap kediamannya oleh satuan reserve dari Polresta Sorong Kota yang datang tanpa membawa surat penangkapan sesuai perintah pasal 18 ayat 1 yang dimana sebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Penangkapan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan membabi buta dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Kota Sorong dengan cara datang membawa senjata lengkap sekitar pukul 16.30 WIB. Selanjutnya mendepan pintu lalu menarik keluar Yance dari rumahnya, di mana melalui peristiwa ini jelas-jelas menunjukkan fakta dengan tindak pidana pengerusakan sebagaimana diatur pada pasal 170 KUHP yang terjadi dalam insiden penangkapan sewenang-wenang terhadap Yance Mangkapro. Setelah ditangkap Yance kemudian dibawa ke Polresta Sorong Kota dengan tangan diborgol, dia dipukul dengan popor senjata api hingga mengalami luka dan bengkak pada kepala depan bagian kiri. Luka lecet di bagian siku, tangan kiri dan lehernya sempat dicekik. Atas dasar itu jelas-jelas menunjukkan fakta-fakta pelanggaran HAM, tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP dan yang juga dalam kategori tindakan penyiksaan sebagaimana diatur 1 Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atas hukuman. Lain yang juga kejam, tidak manusiawi dan meredakan martabat manusia yang telah diratifikasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Selanjutnya pihak kepolisian masih melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, yaitu tanpa persetujuan kemudian merampas handphone miliknya hingga jelas-jelas melanggar pasal 30 ayat 1, pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Usai pihak kepolisian setempat melakukan semua fakta pelanggaran hukum di atas sekitar pukul 17.30 WIB, Yance diambil keterangan oleh penyidik di ruang wakil.
Kasat Reskrim, Wakasat Polres Kota. Selanjutnya Yance disangkakan telah melakukan tindak pidana pengerusakan sebagaimana diatur dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah diambil keterangan sekitar 4 jam, kami meminta kepada penyidik untuk berikan handphone yang telah ditampar. Baru kemudian kami tantangi berita acara pemeriksaan bab tersebut. Semua tindakan pelanggaran hukum terhadap Yance Mangkapro, kediamannya hingga tuduhan tidak pidana pengerusakan terhadap dirinya adalah tindakan yang dibilang mengada-ada. Yance dan istri pada saat kejadian justru bantu melerai masa yang melakukan pelemparan ke kediaman Pak Gubernur. Dia kemudian sempat bantu seorang bapak yang dipukul oleh masa pada saat itu. Pada prinsipnya, atas semua dugaan tidak pidana pengeroyokan dan penyiksaan serta tindakan penyiksaan yang dilakukan pada klien, kami akan ditempuh upaya hukum baik melalui pengaduan ke bagian profesi dan pengamanan Propam maupun SKT Polda Papua. Berdayakan semua oknum anggota polisi yang diduga tindak pidana kekerasan pelanggaran HAM maupun tindak pelanggaran hukum lainnya dapat diproses sesuai hukum yang berlaku, sebab pada prinsipnya semua orang yang sama di depan hukum. Dari hasil pantauan LBH Papua Posorong hingga pukul 19.59 WIB, masa aksi yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian berjumlah kurang lebih 17 orang. Mereka ditangkap tersebut juga tidak luput dari tindakan kekerasan aparat TNI Polri yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat diminta keterangan. Bahkan ada yang disuruh jongkok dengan sapu, ditaruh dilipatkan kaki, bagian belakang lutut, dan prinsipnya fakta ini jelas-jelas menunjukkan bukti tindakan penyiksaan sebagaimana diatur pasal 1 Konvensi menentang penyiksaan yang perlakuan atas hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Pada prinsipnya 17 orang yang di atas tangkap secara sewenang-wenang karena tidak pada prinsipnya tidak penangkapannya dilakukan tanpa mengikuti mekanisme penangkapan diatur pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Anehnya lagi adalah pihak kepolisian Resor Kota Sorong melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap anak berinisial JK yang masih berumur 15 tahun, sehingga jelas-jelas menunjukkan bukti bahwa pihak kepolisian Resor Kota Sorong telah melakukan pelanggaran hak atas sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu, berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat kejadian di kediaman Gubernur, sempat terjadi tembakan, lalu ada seorang masa aksi yang mendapat peluru berukuran 9 mm. Terlepas dari itu, ada juga satu proyektil lagi di depan Alfamaret Jalan Kalasuat, dan peluru karet ditemukan di halte Dom saat mengantar 2 orang anak sekolah yang berlindung di rumahnya. Pada prinsipnya semua itu menunjukkan bukti bahwa pihak kepolisian Resor Kota dalam mengamankan situasi dengan menggunakan pendekatan represif, menggunakan senjata api, dan bahwa ada masyarakat sipil yang menjadi korban tindak pidana penyalahgunaan senjata api sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. Berdasarkan uraian di atas, maka kami dari Solidaritas Mahasiswa Papua dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut.